Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik terus. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung measure of tendency dan juga measure of variability. Yang diantaranya ada mean, itu merupakan rata-rata, atau terus ada median, nilai tengah, dan juga mode atau modus, yang merupakan itu adalah nilai yang paling banyak muncul di bilangan. Kemudian juga ada range, kuartil, Q1, Q2, Q3, dan lain sebagainya di sini yang akan kita hitung di Excel. Dan juga kita akan mencari poligon. Oke, pertama-tama teman-teman bisa membuka Excel kalian, bisa di Windows ataupun di gadget kalian. Kemudian kita akan mulai menghitung dengan memasukkan data yang akan kita hitung. Nah, seperti ini contohnya bilangannya. Bentar. Nah, ini dia. Seperti yang kita lihat di sini ada nilai bahasa Inggris dari kelas 9, murid kelas 9. Ini kita akan mencari measure of variability. Di sini ada range, quartile, dan interquartile variance, standard deviation, dan kita akan mencari poligonnya juga. Ini datanya ya. Dan sekarang akan kita masukkan ke sini. Nah, kebetulan di sini tadi sudah saya masukkan. Langkah yang pertama itu adalah kita harus mensortir. Di sini di home, kemudian di paling kanan ini ada sortir dari smallest to largest, itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah disortir kemudian kalian copy, pindah ke sini, kita paste. Setelah kita paste, kita pergi ke data. Kita akan hapus duplikatnya untuk dimasukkan ke skor agar tidak ada angka yang sama. Continue with the current situation, remove column B ya, sudah semua terhapus. Kemudian kita salin, masukkan ke skor. Bentar ya teman-teman, kita harus memblok dari 48 ke 100. Sudah, kemudian ke sini, copy paste. Kemudian kita akan mencari frekuensi dari tiap angka. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal sama dengan, kemudian counting, teman-teman bisa ketik, bisa ikuti, pencet, kemudian pencet ini sama dengan counting dalam kurung. Nah, ini pencet kolom A, yaitu data yang kita punya tadi. Tutup kurung, enter. Oh, sebentar teman-teman, di sini ada range. Setelah range kita di sini ada panduan ya tentang range dan kriteria. Jadi kita tambahkan titik koma, kemudian angka yang kita hitung itu 48, jadi kita pencet 48, kita enter. Nah, ini dia datanya sudah muncul. Setelah itu kita tarik ke bawah agar datanya terisi secara otomatis. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada X kali F atau skor kali frekuensi. Cara menghitungnya itu gampang sekali teman-teman. Kita tinggal tulis sama dengan lagi, kemudian masukkan 48 ditambah dikali, kali itu bintang 1, enter. Nah, ini dia. Kita tarik ke bawah lagi. Nah, ini dia nilainya. Oh yes, ini belum kita hitungnya teman-teman. Hasil dari keseluruhan frekuensinya. Kita hitung saja seluruhannya. Itu tinggal sama dengan ketik sum, lalu blok frekuensi semuanya yang akan kita hitung. Dan itu otomatis akan terjumlahkan. Ya, 75.
Lalu kemudian ini juga sama ya, kita jumlahkan, tapi kita tidak usah capek seperti tadi lagi, tinggal tarik aja ke kanan dan muncul hasilnya dari keseluruhan ini. Lalu kita di sini akan mencari main, tapi kita belum punya data main, jadi kita akan buat dulu terlebih dahulu di sini. Jadi cara menghitung min itu kita sama dengan jumlah keseluruhan data di sini jika dijumlahkan, yaitu ini, dibagi oleh jumlah frekuensi atau ya jumlah seluruh data di sini, itu 75. Kita perkecil saja teman-teman desimalnya, angkanya maksudnya. Nah, di sini decrease desimal. Nah, di sini. Kemudian kita cari X kurangi minnya. X itu skor, jadi sama dengan lagi. Kemudian 48 dikurangi minnya di sini. Tapi sebelum itu karena datanya agar tidak acak-acakan, jadi di antara G ini kita harus tambahkan lambang dolar. Seperti ini. Kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian di sini ada X kali kurangi min kuadrat. Jadi X kurangi min itu sudah ada ya, kita sudah dapat datanya di sini, jadi kita tulis sama dengan ini, kemudian kita kuadratkan. Kuadrat itu kita tandainya dengan ini, simbolnya itu seperti ini, panah ke atas, kemudian kita tulis 2 karena ini kuadrat. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita tarik ke bawah lagi seperti ini. Kemudian di sini ada F dalam kurung X kurangi min kuadrat. F itu frekuensi, pertama itu 1, itu sama dengan dalam kurung. Nah, kita masukkan data di sini. Kurung. F, nah, 1, dalam kurung. Ini tambahkan bintang. Tutup. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, kemudian kita yang ini juga kita tarik dari samping ke atas. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kemudian kita baru bisa mencari mean, median, mode, dan lain sebagainya di data di sebelah kanan tersebut. Nah, itu rata-rata ya kita cari dengan cara yang manual itu kurang lebih sama dengan yang di data main yang di bawah, yaitu eh, jumlah semuanya, jumlah semua nilai jika ditambahkan, kita bagi frekuensi nilainya 75, enter. Nah, sama kan teman-teman. Kemudian kita cari median. Jadi median itu nilai tengah dari sebuah bilangan, deretan bilangan. Jadi kita gunakan seluruh ini ya, frekuensi 75. Karena ini ganjil jadi ditambah 1. Dibagi 2.
Ini 38 ya hasilnya. Tapi ini belum selesai karena ini baru urutannya. Jadi kita cari urutan 38 itu berapa? 76. 76. Rumusnya itu 76. Kita pencet saja di sini. Ditambah 76 lagi. Saya lupa memasukkan ini dalam kurung. Dibagi 2. Nah, ini nilai mediannya yaitu 76-nya di sini di 9. Kemudian mode itu secara manual itu juga sudah bisa kita dapatkannya dari frekuensi yang banyak ini. Karena mode itu adalah nilai yang paling banyak muncul, jadi bisa kita lihat ini 10, tapi ada cara lain yaitu mode. Kita tulis mode, kemudian blok di sini. Nah, tutup kurung. Nah, ini dua nilainya 78. Nah, kemudian di sini juga ada cara Excel, cara rumus yang tercepat, yaitu untuk min atau rata yang data tersebut itu kita tinggal sama dengan kita tulis average, kemudian dalam kurung semua data ini di blok, data di A, kemudian tutup kurung, enter. Ini dia sama ya. Terus median, untuk median sendiri itu kurang lebih tidak jauh, kita tinggal tulis median, kemudian buka kurung, blok data di A, tutup kurung, enter. Seperti ini hasilnya. Kemudian untuk mode itu tinggal sama dengan tulis mode, buka kurung, tabel A, tulis tutup kurung, enter. Nah, ini sama ya. Nah, kemudian untuk range sendiri ini, range itu merupakan jangkauan, jadi skor tertinggi dikurangi skor terendah. Kita lihat skor tinggi di sini adalah 100. Teman-teman bisa tulis sama dengan 100 dikurangi 48. Bentar, sama dengan 52. Nah, dia akan berada di 1/4 data yang kita punya. Jadi, cara rumusnya itu adalah 1/4 di sama dengan 1/4 dikali itu bintang dalam kurung, buka kurung, 75 itu adalah jumlah frekuensi yang kita punya, tambah 1, tutup kurung. Jadi jawabannya 19. Kita lanjut ke Q2, yaitu kita sama kayak tadi, cuma di sini Q2 itu 1/2 dikali dalam kurung 75 ditambah 1, tutup kurung. Nah, 38. Kemudian Q3 itu 3/4 teman-teman, sama dengan 3 bagi 4 3 bagi 4 bintang, buka kurung, 75 tambah 1 kurung. Nah, 57. Tapi ini belum selesai teman-teman, jadi ini masih urutan. Cara menghitungnya sama seperti di median, seperti ini ya. Jadi dibagi 2 jumlahnya. Seperti ini.
ditulis sama dengan blok yang ini, kemudian ditambah lagi, maksudnya urutan ke 19 itu 70 ditambah 70 lagi dalam kurung ya ini. Kita bagi 2. Nah, ini dia nilainya. Q2 juga sama cara menghitungnya, kita cari urutan ke 38. 38 dalam kurung, jangan lupa teman-teman, dalam kurung ditambah 38 lagi tutup kurung bagi 2, seperti itu. Kita ulangi lagi di Q3. Q3 urutan ke 57. 57 itu 82. Jadi kita tulis sama dengan buka kurung 82 ditambah pencet lagi tutup kurung dibagi 2. Nah, ini dia nilainya. Kemudian kita ke AQR. AQR itu nilai selisih dari Q3 dikurangi Q1. Jadi kita hitung saja. 82 kurangi 70. Dan ini hasilnya itu 12. Gitu. Lalu kita akan menghitung variance. Variance ini kita blok di sini dibagi ini frekuensi. Nah, ini dia hasilnya, kita perkecil angkanya itu. Kemudian kita standard deviation itu cara menghitungnya kita tulis sama dengan min dibagi ini. Oh, bentar. Cara menghitung standard deviation, kita klik sama dengan, kemudian kita ketik sqrt, buka kurung. Nah, pakai data yang ini variance, karena standard deviation itu akar dari variance, tutup kurung. Nah, ini dia hasilnya, kita perkecil lagi datanya. Nah, ini dia. Kemudian kita cari secara Excel atau menggunakan rumus. Kalau ini itu sebenarnya sama aja ya teman-teman. Jadi kita mulai dari Q1. Cara menghitung Q1 itu yang sama dengan tulis kuartil. Ini yang pertama klik 2 kali. Kemudian kalau di sini ada titik koma, kita tulis titik koma. Kita cari kuartil pertama atau first kuartil. Jadi pencet 2 kali aja. Enter. Nah, saya lupa menutup ininya.
dua. Terus ini data di blok dulu, kemudian titik koma, terus kuartil. Dua kali lagi. Tutup kurung, enter. Nah, ini dia sama ya. Kemudian sama juga caranya seperti tadi. Kuartil, titik dua, kemudian klik datanya, lalu titik koma, kemudian pencet median atau ya data kedua. Tutup kurung, enter. Lalu yang terakhir ketiga. Ketiga di sini tuh sama, teman-teman. Tulis kuartil, sudah, pencet datanya, kemudian titik koma lagi. Ini yang kuartil ketiga, third quartile. Tutup, enter. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada cara menghitung par. Par itu sama dengan par. Nah, ini klik datanya, kemudian enter. Nah, ini dia. Sama ya, teman-teman. Kemudian ada standard deviation. Cara otomatisnya itu tinggal tulis std v. Nah, ini sudah kita dapat. Kemudian kita masukkan data yang tadi A, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Yang sudah selesai semua. Yang terakhir itu ada kita membuat poligonnya. Poligon itu kita pergi ke insert, kemudian sebelum ke insert kita blok dulu score dan frekuensi semuanya. Kita pergi ke insert, kemudian recommended chart. Nah, muncul ya teman-teman, scatter with straight line and markers. Oke, kita perkecil, kita simpan di sini. Demikian video yang bisa saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.